Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Karina Putri Nadia dengan NIM 232830113. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital dengan jurusan Manajemen Informatika angkatan 2023. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai peran interaksi manusia dan komputer dalam bidang pendidikan, dan video ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi mari kita simak materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Memasuki era globalisasi yang identik dengan istilah modernisasi, semua aspek kehidupan menunjukkan perubahan. Tidak disangka bahwa kemajuan teknologi memiliki dampak besar pada dunia pendidikan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, belajar lebih akrab dengan teknologi, khususnya smartphone. Dan di sisi lain, dibutuhkan sikap adil baik dari guru maupun masyarakat secara umum, yang menunjukkan identitas dan karakter guru sebagai profesional dan anggota masyarakat yang edukatif. Sistem pembelajaran yang semakin populer dengan memanfaatkan teknologi berbasis komputer adalah e-learning. Kemajuan teknologi mempercepat perkembangan e-learning dengan meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dari segi waktu, jarak, dan biaya. Dan dalam video ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer, bagaimana aspek yang terdapat pada interaksi manusia dan komputer, dan bagaimana aspek usability pada e-learning. Yang pertama adalah pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau IMK. Interaksi adalah proses komunikasi di antara dua atau lebih entitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Keberlangsungan interaksi ini terganggu jika salah satu dari entitas yang terlibat mengalami hambatan. Interaksi antara manusia dan komputer merujuk pada komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya adalah ruang lingkup IMK. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer. Yang kedua adalah komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak, dan interaksi yang mencakup input, proses, dan output. Komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau user, dan user memberi perintah pada komputer, dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Selanjutnya adalah aspek human. Manusia sebagai pemroses informasi. Sebagai pemroses informasi, manusia menerima input, menyimpan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, serta merespon terhadap informasi yang diberikan atau diterima. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam memproses informasi. Selanjutnya adalah memahami kapasitas dan keterbatasan manusia. Manusia memiliki saluran terbatas untuk menerima informasi yang memberikan respon yang terdiri dari indera penglihatan atau visual, pendengaran, auditory, sentuhan, haptik, dan gerakan atau movement, serta informasi yang tersimpan dalam memori. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Konsep interaksi antar manusia dan komputer mencakup berbagai elemen, termasuk memori. Di dalam memori adalah penyaringan, short-term memory, dan long-term memory, register sensori, ikonik, ekotik, dan haptik. Storage, ada storage internal dan eksternal. Input termasuk ke dalam text input device dan pointer, dan output yang di dalamnya adalah display. Selanjutnya ada aspek ergonomi, ilmu tentang kenyamanan lingkungan kerja. Ergonomi adalah suatu ilmu tentang manusia dalam usaha untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerjanya. Yang selanjutnya adalah memproduksi sistem ramah pengguna. Tujuannya adalah untuk memproduksi sistem yang ramah pemakai, yakni aman, nyaman, dan mudah digunakan. Ilmu ergonomik disebut juga rekayasa faktor-faktor manusia. Selanjutnya adalah faktor manusia atau human factor. Human factor atau faktor manusia meliputi studi tentang manusia dan tingkah lakunya dalam menggunakan mesin, alat-alat teknologi, dan sistem dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah aspek usability. Definisi usability menurut International Organization for Standardization atau disingkat ISO adalah tingkah di mana sebuah produk digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan dalam lingkup penggunaannya. Evaluasi usability merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan sistem interaktif, perancangan antarmuka pengguna
harus melalui iterasi, desain, dan evaluasi sampai menunjukkan hasil yang memuaskan dan mudah untuk dipelajari. Kemudian adalah tujuan usability. Yang pertama adalah efektif untuk digunakan, efektivitas. 2. Efisiensi untuk digunakan, efisiensi. Yang ketiga, aman digunakan atau safety. Yang keempat, memiliki utilitas yang baik atau utility. Yang kelima, mudah dipelajari, learnability. 6. Cara penggunaan mudah diingat, memorability. Yang ketujuh, mudah diakses, accessibility. Dan 8. Pencegahan kesalahan, error prevention. Dan 9. Jarak pandang atau visibility. Yang selanjutnya adalah pengertian e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran yang berbasis komputer yang menggunakan internet atau media elektronik sebagai alat utama atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Aspek usability dalam e-learning. Yang pertama adalah kemudahan pembelajaran atau ease of learning, mengacu pada seberapa mudah mahasiswa dapat mempelajari. Cara penggunaan sistem e-learning mencakup intuitivitas antarmuka, kesederhanaan navigasi, kesediaan bantuan atau tutorial. Yang kedua ada efisiensi penggunaan atau efficiency of use, berkaitan dengan seberapa cepat mahasiswa dapat melakukan tugas setelah mempelajari sistem, dipengaruhi oleh desain antarmuka, kecepatan sistem, dan logika navigasi. Yang ketiga adalah kemudahan diingat atau ease of remembering, seberapa mudah mahasiswa mengingat cara menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Penting karena mahasiswa tidak selalu menggunakan sistem e-learning secara teratur. Yang keempat adalah kesalahan pengguna atau user error, seberapa sering mahasiswa membuat kesalahan dalam menggunakan sistem, dan seberapa mudah mereka dapat pulih dari kesalahan tersebut. Yang kelima adalah kepuasan pengguna, user satisfaction, ukuran keseluruhan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan sistem, dipengaruhi oleh kemudahan pembelajaran, efisiensi, kemudahan diingat, minimnya kesalahan, juga relevansi konten, kekayaan fitur, dan estetika visual. Yang keenam atau terakhir, perilaku penggunaan atau usage behavior. Penggunaan bagaimana dan seberapa sering mahasiswa benar-benar menggunakan sistem e-learning, mencakup frekuensi akses, durasi sesi, jenis interaksi dengan sistem. Selanjutnya adalah teori usability menurut Nielsen. Kerangka kerja berpengaruh dalam desain UI atau UX. Menjadi salah satu kerangka kerja paling berpengaruh dan banyak dirujuk dalam desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Teori ini difokuskan untuk kemudahan penggunaan sistem yang merupakan aspek kritis dalam desain produk digital. Nielsen mengidentifikasi beberapa prinsip utama yang seharusnya menjadi panduan dalam desain antarmuka pengguna, yang kemudian dikenal dengan sebagai heuristik. Kesimpulan, yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan oleh manusia, serta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksi manusia. Yang kedua, aspek-aspek yang terdapat dalam IMK meliputi aspek manusia, human, aspek teknologi, aspek ergonomi, dan aspek usability atau kegunaan. Yang ketiga, dalam konteks e-learning, aspek usability sangat penting untuk diperhatikan. Teori usability Nielsen menyajikan 6 variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemudahan pembelajaran, efisiensi penggunaan, kemudahan diingat, kesalahan pengguna, dan kepuasan pengguna, dan perilaku penggunaan. Dan terakhir adalah saran. Dalam pengembangan sistem e-learning, perlu diperhatikan aspek usability dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kemudahan pembelajaran, efisiensi, kemudahan diingat, meminimalkan kesalahan pengguna, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua, evaluasi usability sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan pada sistem e-learning sehingga dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi manusia dan komputer dalam konteks e-learning seperti aspek psikologi, sosial, dan budaya. Sekian materi yang bisa saya presentasikan, jadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau materi yang kurang pas. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.